Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBK. Saya Yoti akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang orang percaya dan politik bagian pertama. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Nah, Pak Sindu, tema yang kita akan perbincangkan kali ini sangat menarik ya, tentang orang percaya dan politik. Sebab saya mengamati banyak orang percaya sebetulnya alergi atau menghindari politik. Bagaimana menurut Bapak? Silahkan Pak. Saya sepakat dengan pendapat Ibu Yosi. Jadi memang kita mudah menemukan ketidaknyamanan di beberapa komunitas gereja dan pelayanan ketika menyinggung, membicarakan tentang politik dan pemerintah negara. Bahkan ada rasa ketakutan kalau nanti gereja, pelayanan terseret dengan perdebatan urusan politik, pemerintahan, ketatanegaraan. Ya benar Pak. Dan mereka berpendapat gereja dan pelayanan itu kan urusannya hanya untuk soal-soal rohani dan amanat agung Kristus. Soal politik, soal negara itu kan sudah ada yang mengurusi dan bukan tugas kita yang di gereja dan di pelayanan. Ya kira-kira itulah pendapat umum beberapa hamba Tuhan dan pemimpin gereja dan pelayanan, Bu Yosi. Iya benar Pak. Bahkan kadang kita ini kayak buta ya, nggak ngerti apa-apa tentang politik karena sikap yang tadi menghindari atau ketakutan atau tidak nyaman ya Pak. Ya, jadi kebutaan atau kegagapan terhadap dunia politik itu yang membuat akhirnya barulah menjelang pemilu, baik pemilihan umum presiden, pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan umum kepala daerah, baru mulai tergopoh-gopoh datang dan bertanya ke orang tertentu, gimana Pak, gimana Bu, tolong dong beritahu, siapa yang harus kami coblos, siapa yang harus kami pilih, partai mana yang sebaiknya dipilih, atau nama siapa, nomor berapa. Jadi itu baru muncul hanya saat-saat tertentu, termasuk ayo kita berdoa puasa agar pemilihan umum berjalan lancar, tertib, aman, dan terpilih pemimpin dan anggota legislatif yang takut akan Tuhan. Dan setelah momen pemilihan umum berlangsung, ya sudah. Ya, kita jarang lagi ngomong tentang hal-hal yang tentang negara, tentang politik, bahkan berdoa gitu ya Pak ya. Iya, kalau berdoa, berdoanya hal-hal yang klise. Kita doakan supaya pemerintah dari pusat sampai daerah takut akan Tuhan, berjalan tertib, aman, tercipta kondisi bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang 45. Jadi hal-hal yang sangat klise dan sangat umum. Atau juga mungkin kalau ini ya Pak ya, ada pengerusakan, pembakaran, nah baru kita tergopoh-gopoh lagi mendiskusikan atau membicarakan tentang politik. Benar, nah inilah yang juga terjadi ya Bu Yosi, kalau kita lihat ke belakang di tahun-tahun tertentu kita bisa tahu peristiwa-peristiwa di beberapa kota atau provinsi, dan sekarang pun masih berlangsung kecil-kecilan. Itu ada yang disebutkan Bu Yosi tadi, pengerusakan, pembakaran, pengeboman Pak, bahkan ya pengeboman, gereja, penutupan gereja-gereja, baru terjadi antar gereja kumpul, yang beda denominasi, beda aliran mau kumpul, baru merasa butuh pemerintah, baru merasa butuh untuk mendekati tokoh-tokoh politik tertentu untuk supaya menolong dalam situasi krisis ini. Dan ketika situasi mereda, membaik, akhirnya juga kembali. Sebagian gereja dan pelayanan seperti tiarap kembali dan berkutat hanya pada area intern yang disebut hal-hal rohani dan berkenaan amanat agung Kristus tadi. Nah, ini Pak yang menarik Pak, kalau begitu Pak.
Karena kita tahu sebetulnya kita ini kan tidak bisa menghindari politik, karena kita pun terkait. Kalau kita nggak tahu apa-apa, kita pasti nanti kena dampaknya, kita bingung lagi, tergopoh-gopoh. Kalau begitu itu gimana Pak seharusnya cara pandang dan respon kita sebagai orang percaya? Untuk itu Bu Yosi, kita membahas ya di bagian pertama dan nanti bahasan telaga juga di bagian kedua dengan tema yang sama. Nah, untuk bagian pertama ini saya mau mengajak kita untuk melihat situasinya Tuhan kita Yesus waktu dia datang sebagai manusia selama 33,5 tahun di dunia. Jadi kalau kita lihat tentang kehidupan Yesus, terutama ketika dia muncul di publik, muncul di masyarakat selama 3,5 tahun lewat diawali peristiwa pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, maka kita akan tahu kalau kita teliti membaca keempat Injil, maka kita akan menemukan bahwa kemunculan Yesus di publik selama 3,5 tahun sudah menimbulkan riak politik. Bahkan bisa dikatakan gelombang ombak politik secara nasional pada masa itu. Jadi pada masa itu, Yesus muncul di publik, di masyarakat dengan seruan yang berkata, Kerajaan Allah sudah dekat. Sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2. Dan seruan itu, seruan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, disambut dengan penuh antusias oleh para rakyat Yahudi yang saat itu sangat menanti-nantikan Mesias politik bagi pembebasan dari penjajahan Romawi. Tapi sebetulnya ironisnya seruan itu juga ditakuti oleh pemerintah waktu itu ya Pak ya? Ya, kalau pemerintah pada saat itu, pemerintah Romawi kita tidak mencatat tentang ketakutan itu. Tetapi justru yang merasa terancam, yang merasa tidak suka, akhirnya adalah para pemimpin agama Yahudi. Karena situasi saat zaman Yesus lahir dan besar dan muncul ke publik, sebenarnya kekuasaan politik secara de facto itu dikuasai oleh pemimpin agama Yahudi. Agama dan politik itu menyatu. Oke, jadi tokoh-tokoh politik adalah tokoh-tokoh agama. Ya. Makanya mereka berkepentingan menentang Yesus ya Pak ya. Ya. Jadi kalau kita baca di kitab suci di keempat Injil, kita menemukan Yesus berkeliling ke kampung-kampung dan jalanan Galilea. Kemudian dia juga masuk ke provinsi Yudea. Dan di sana Yesus menuai banyak simpatisan kebangunan rohani yang kental dengan suasana politis. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi pada waktu itu banyak rakyat jelata, orang-orang Yahudi ini pergi mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi dengan satu keyakinan bahwa Yesus sedang membuka lembaran baru yang mereka nanti-nantikan, di mana mereka akan dibebaskan dari beban pajak yang berlipat-lipat dan penindasan sosiopolitik yang sedang terjadi oleh kerajaan Romawi. Dan situasi ini membuat kembali pemimpin-pemimpin agama Yahudi terancam. Karena secara kekuasaan politik, mereka lah yang menggenggam, mereka lah yang dihormati, mereka yang diikuti. Mereka yang menikmati kuasa itu ya Pak? Tepat, seperti yang disampaikan Bu Yosi. Bahkan mereka dipercaya secara ekonomi juga oleh rakyat-rakyat jelata orang Yahudi yang mengakui kepemimpinan agama, kementerian sosial politik yang dipegang oleh para pemimpin agama Yahudi ini. Dan sekarang mereka sedang berbelok dan semakin lama semakin banyak mengikuti Yesus. Jadi kayak Yesus sebagai ancaman yang besar terhadap posisi politik para ahli agama itu ya Pak? Ya, akan menjadi hal yang kurang tepat kalau kita membaca keempat Injil itu hanya dari sudut ini kebangunan rohani, ini hanya soal agamawi. Tidak. Konteks pada zaman Yesus itu, agama dan politik itu menjadi satu. Maka tidak heran juga, kedua belas murid Yesus sendiri juga mengikut Yesus secara antusias. Karena mereka menganggap pernyataan-pernyataan Yesus menunjuk
juga pada apa yang diharapkan orang-orang Yahudi saat itu, yaitu suatu revolusi sosiopolitik. Revolusi yang akan menghantar bangsa Yahudi menuju kepada tatanan dunia baru, sebagaimana yang dinubuatkan para nabi-nabi perjanjian lama, bahwa mereka akan dibebaskan dari belenggu penjajahan, belenggu kemiskinan, dan mereka akan mengalami kemuliaan kejayaan seperti Raja Daud pada masanya. Jadi mereka sedang menantikan Mesias, dan Mesias itu dalam pengertian orang-orang Yahudi bukan sekedar Mesias rohani, tapi sangat kental dengan Mesias politik. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Jadi sebetulnya kita pun sebagai pengikut Yesus tidak bisa memisahkan area rohani dan area politik. Sebab Yesus pun lahir di zaman yang satu gitu ya Pak ya. Ya, jadi pernyataan-pernyataan Tuhan itu sendiri Bu Yosi, pada saat itu memang berbau politis. Kita bisa mengecek pada beberapa bagian kitab Injil, menuliskan bahwa Yesus mencela para penguasa, dan dia menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai teladan, sebagai pembawa kebenaran, sebagai kebenaran itu bahkan. Dan itu juga berbicara tentang kabar baik bagi orang-orang miskin, yang pada situ memang rakyat miskin atau orang yang hidup di bawah dari kemiskinan sangat amat banyak. Dan Yesus juga dalam beberapa peristiwa Injil mencatat Yesus membawa banyak orang ke tempat-tempat sunyi yang bisa dipersepsi sebagai niatan melakukan revolusi. Dan bisa dianggap untuk ini ya Pak ya, Pak kayak pemberontak begitu ya Pak. Seperti mengkonsolidasi kekuatan sosial politik pada saat itu. Jadi seperti melakukan kampanye politik. Dan jangan lupa, sekian waktu kemudian, Yesus juga menyatakan kepada publik bahwa tak lama lagi bait Allah di Yerusalem akan hancur. Dan pada awal Paskah atau Hari Raya Pembebasan Israel, Yesus sendiri mengorganisasi orang-orang di sekelilingnya dalam bentuk yang tidak mungkin tidak dianggap sebagai prosesi kerajaan. Yang mana ya Pak? Peristiwa itu Bu Yosi, ketika Yesus mau memasuki Yerusalem, dia meminta murid-murid untuk menyiapkan keledai yang tidak pernah ditunggangi, keledai muda. Dan Yesus masuk, kemudian orang-orang spontan mengambil daun palem, juga menyambutnya, juga membuka jalan waktu Yesus masuk sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari belenggu tirani penjajahan. Dan kemudian jangan lupa pada saat itu Yesus secara sengaja dan secara dramatis mengungkapkan suatu perumpamaan tentang kehancuran bait Allah, di mana pada saat itu bait Allah adalah pusat dari agama Yahudi di dalam segala hal. Jadi bicara tentang bait Allah, Bu Yosi, itu bukan sama dengan berbicara tentang gedung gereja di masa kita sekarang, atau satu gereja yang besar, katedral, yang terbatas hanya mengurusi hal-hal agamawi atau hal-hal rohani. Jadi fungsi bait Allah ada hal yang lain ya Pak? Benar. Jadi fungsi bait Allah adalah juga mencakup fungsi seperti masa sekarang ini gedung parlemen, gedung perwakilan rakyat, atau sebagaimana istana kepresidenan untuk masa kita sekarang. Jadi terhadap institusi sosial politik religius ini, terhadap institusi sentral dan vital dalam hal keagamaan, terhadap kehidupan sosial politik orang Yahudi inilah Tuhan Yesus berbicara bahwa bait Allah inilah yang akan dihancurkan, di mana tidak ada satu batu pun yang ada di atas batu yang lain. Dan ini menggemparkan, mengancam, dan itu bersifat subversif kalau dalam bahasa sekarang. Artinya merongrong pemerintahan yang sedang ada, baik oleh kekuasaan Romawi, tapi lebih jauh lagi sebenarnya bukan Romawi yang terancam,
tetapi adalah kekuasaan sosiopolitik religius dari para pemimpin agama Yahudi. Ya. Makanya sampai akhirnya Tuhan Yesus dijerat pasal, itu ya Pak ya, yang akhirnya dihakimi oleh para ahli agama sampai akhirnya kita tahu dia dihukum mati. Ya, tepat. Yesus dijerat dengan pasal penistaan agama. Betul, ya. Pasal penistaan agama. Dianggap menghina Allah, itu ya Pak. Dan kemudian akhirnya dia barulah dibawa kepada pemerintah yang de jure secara hukum berkuasa, yaitu pemerintah Kerajaan Romawi, karena tidak mungkin mereka memberikan hukuman mati. Kalau tidak ada pemerintah yang legalnya ya. Betul, kalau dibutuhkan kekuasaan legal pemerintah yang secara de jure, secara hukum berkuasa, itu pemerintah Kerajaan Romawi. Sebagaimana kita tahu dalam kitab suci dijelaskan Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus, wali negeri atau pemerintah yang sedang berkuasa di daerah pada saat itu. Maka Yesus dikenakan hukuman mati yang sangat keji. Lewat penyaliban, ia mati sebagai pemberontak politik, sebagai pembangkang politik. Wow, kalau begitu bagaimana mungkin kita berani mengatakan Yesus tidak berpolitik ya Pak? Ya. Yesus berarti pelaku politik pada zamannya. Ya. Melekat. Ya. Karena dia sebagai Mesias untuk menggenapi janji-janji Allah tentang penyelamatan manusia dari hukuman dosa. Dan pada saat itu juga kedatangan Yesus membawa imbas, membawa dampak secara langsung dan nyata dalam perubahan situasi sosiopolitik pada waktu itu. Jadi kita nggak bisa memisahkan sama sekali dunia keselamatan surgawi dengan situasi sosiopolitik. Ya, dunia nyata kita hadapi di sekeliling kita. Ya. Kalau gitu selanjutnya Pak, bagaimana dengan kisah para rasul, Rasul Paulus dan kebenaran firman Tuhan terhadap konteks politik? Jadi kalau tadi yang kita bahas tentang situasi zaman Yesus, kemudian kita sekarang coba bergerak bagaimana dengan zaman para rasul. Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian dan Yesus naik ke surga, kita tahu gereja berkembang. Ya, diawali dari pertobatan 3.000 orang lewat kebangunan rohani seorang Rasul Petrus. Ya. Dan pada saat itulah gereja mula-mula berdiri dan mereka punya pengakuan iman yang sangat singkat pada waktu itu. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Kurios. Tuhan, ya Pak ya? Ya, Tuhan atau Tuhan. Sama dalam hal ini. Dan pengakuan itu pun juga mengandung unsur politik, Bu Yosi. Karena apa? Kata Kurios itu pada saat itu sangat melekat pada Kaisar Romawi. Jadi pada zaman itu, Kaisar Romawi lah yang diakui sebagai Kurios, yang dikultuskan sebagai Tuhan. Tapi pada saat yang sama, Yesus mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dia adalah Raja yang memiliki kuasa terbatas, tak terbatas. Sebagaimana kita lihat dalam Matius pasal 28 ayat 18, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus mengatakan, seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Tentunya pengakuan yang eksklusif ini menimbulkan dampak politis ya Pak ya. Karena dianggap istilahnya tadi menentang kekuasaan kaisar yang selama ini melekat dengan sebutan atau pengakuan Tuhan, Tuan, Kurios. Kok sekarang malah diakukan ke Yesus. Benar. Jadi situasi ini punya benturan politik. Jadi kalau tadi kita berbicara dalam konteks zaman Yesus, kira Yesus muncul di publik selama 3,5 tahun, benturan yang paling keras itu dirasakan Yesus dengan pemimpin agama Yahudi. Tapi kemudian ketika Yesus naik ke surga, muncul gereja, benturannya bukan sekedar dengan agama Yahudi, tapi dengan pemerintah Romawi, dengan kaisar. Dan gereja tumbuh dengan sebuah keyakinan sejak awal bahwa kami adalah komunitas yang berbeda. Kami adalah kesatuan tubuh dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang kafir. Ya, bahwa sebagaimana kalau kita baca di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 28, maka kita akan tahu
sebuah keyakinan tokoh dari gereja mula-mula, sejak gereja mula-mula sampai sekarang, bahwa di dalam Yesus tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau budak, atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Maka berdasarkan keyakinan ini, muncullah sebuah kesatuan, bahwa tidak ada lagi bangsa, tidak ada lagi ras, tidak ada wilayah geografis yang diistimewakan. Tapi yang ada adalah semua adalah satu sebagai komunitas orang-orang percaya di dunia. Jadi tidak adanya diskriminasi ini membuat secara alamiah, gereja sebagai komunitas orang-orang yang disebut ini menganggap dirinya berada di atas angin, berada di atas ketaatan terhadap penguasa-penguasa dunia. Ya, karena merasa superior ya Pak ya. Benar. Jadi muncullah sebuah pikiran alamiah, natural, untuk apa tunduk kepada kaisar di Roma, sementara kaisar sendiri tunduk kepada apa yang dia sembahnya, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan tadi, yaitu Tuhan Yesus ya Pak. Ya. Karena kaisar itu juga punya dewa yang disembahnya. Nah, untuk apa kita menyebut kaisar itu kurios, sementara kaisar yang mengaku diri kurios atau Tuhan itu juga punya Tuhan yang lain. Jadi dia bukan Tuhan sesungguhnya, tetapi di dalam nama Yesus kami, orang-orang percaya, yang terdiri dari berbagai bangsa, terdiri dari berbagai status sosial, punya Allah di atas segala Allah, raja di atas segala raja. Jadi rasa superior yang tadi Bu Yosi sebutkan itu memunculkan secara alamiah pemberontakan kudus. Wow, menarik ya. Bahwa kami nggak perlu tunduk pada pemerintah di dunia ini. Pemerintah di dunia itu apa sih? Nggak ada apa-apanya. Dengan pemerintah surgawi. Iya. Tapi bagaimana dengan surat Rasul Paulus, Pak? Yang jelas mengatakan tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah. Benar. Jadi dalam konteks itulah maka Rasul Paulus oleh hikmat Roh Kudus menulis surat Roma yang diantaranya ada di dalam Roma pasal 13. Ya, mulai ayat 1 dikatakan oleh Rasul Paulus, dituliskan oleh Rasul Paulus oleh hikmat Roh Kudus, tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di ayat 14, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi disinilah oleh hikmat Roh Kudus Paulus memberikan pengaman, catat, ingat ya. Oke, kita mempunyai raja di atas segala raja, kurios yang terjadi, Yesus Kristus. Ya. Tetapi jangan lupa, kita masih menginjak bumi, kita masih hidup di dunia, dan kita tetap menghormati otoritas yang ada di dunia ini. Yaitu jangan lupa, otoritas yang ada di dunia ini, termasuk pemerintah Romawi yang bengis sekalipun, yang sadis, yang tidak adil sekalipun, tetap mereka punya otoritas karena Allah mengizinkan. Mereka menjadi wakil Allah yang tetap kita harus hormati dan taati. Bahkan dengan segala konsekuensinya, ya Pak. Maksudnya menaati harus membayar pajak, menaati peraturan pemerintah yang ada. Itu yang menjadi konteks bagian yang dikatakan Rasul Paulus ya Pak. Ya. Jadi di sini Rasul Paulus oleh hikmat Roh Kudus mau menegaskan atau mengupayakan pencegahan supaya orang-orang percaya tidak mencemooh pemerintah yang sedang berkuasa, pemerintah yang di atas kita di dunia ini. Dan jangan lupa, tetapi yang dianjurkan di sini bukan berarti tunduk begitu saja kepada apa yang diharapkan penguasa. Tetapi seperti yang dinyatakan tadi di ayat 5 yang saya bacakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita.
Jadi di sini suara hati itu menjadi satu poin penting, di mana ketundukan kepada pemerintah yang ada di atas kita di dunia ini, itu bukan ketundukan yang membabi buta. Ya, betul. Tinggalkan imanmu, Ya. jangan jadi orang percaya, injak-injak Alkitab. Nah, ini kan melawan nurani kita yang mengatakan, loh, Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Atau sebaliknya, jangan hiraukan pemerintah. Kita makhluk surgawi juga salah, gitu ya Pak. Ya. Jadi tidak boleh ekstrim, gitu ya Pak. Artinya sama sekali meniadakan pemerintahan yang ada di dunia itu bukan bersalah, tapi juga ekstrim bahwa kita paksa bongkoan, tuduh 100% apapun kata pemerintah yang berkuasa diikuti, itu juga salah. Kita ada di tengah-tengahnya. Jadi ketundukan itu adalah dalam konteks untuk membawa ketertiban. Bahwa orang-orang percaya sejak awal dididik oleh firman Allah untuk melihat bahwa hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah dari waktu ke waktu itu adalah hukum-hukum yang ditujukan untuk membawa kehidupan yang harmonis antar manusia ciptaan Allah. Dan Paulus menegaskan dalam hal ini bahwa ketundukan itu kepada pemerintah lepas sebagaimana ketundukan kepada Allah untuk membawa. Sebelum kita berlanjut, 1-2 kalimat sebagai kesimpulan di bagian pertama. Itu kita membahas di dalam konteks zaman Yesus dan zaman gereja mula-mula Daud, malah sesuatu yang perlu kita akrabi. Karena itu menyatu sebagai ekspresi iman kita kepada Allah yang hidup. Baik Pak Sindu. Nanti kita akan melanjutkan. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Peninjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang orang percaya dan politik bagian pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke kami ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami